Sebanyak 16 tokoh senior kelompok teror Jamaah Islamiyah atau JI mengumumkan pembubaran organisasi pada 30 Juni 2024 di sebuah hotel di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka mengklaim akan kembali ke pangkuan NKRI dan menjamin kurikulum di lembaga pendidikan mereka terbebas dari sifat dan sikap ekstrem. Atas klaim pembubaran ini, publik pun skeptis. Beragam pertanyaan muncul. Apa yang melatari pembubaran tobat atau kamuflase? Adakah peran Densus 88 anti teror Polri di dalamnya? Lalu bagaimana dengan organisasi di bawahnya? Akar-akarnya, apa mereka menurut komando atas JI? Kita bedah soal JI ini dibahas peristiwa. Sebelum membahas latar belakang pembubaran, kita ungkap dulu profil dan aksi teror bom yang berkaitan dengan JI. Dikutip dari buku Terorisme Keluarga yang ditulis Dedi Tabrani 2022, dijabarkan beberapa ciri JI. Disebutkan jika JI yang memiliki struktur organisasi rapi ini terafiliasi kelompok Al-Qaeda. Namun sejak pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden tewas, gerakan Al-Qaeda termasuk JI mundur. Adapun serangan teror yang dilancarkan JI bercirikan bom dengan daya ledak tinggi, serangan senjata api, dan menarget WNA, gereja, serta polisi. Di JI tidak ada fenomena lone wolf atau teroris aktor tunggal yang beraksi di luar struktur komando dan tanpa bantuan. Beberapa tokoh prominent JI di Indonesia diantaranya Abu Bakar Bashir, Imam Samudra, Muklas, dan Hambali. Adapun kelompok yang terafiliasi dengan JI yaitu Jamaah Ansarut Tauhid, Kompak, Ring Banten, DI Makassar, Al-Mujahirun, Tauhid, Wal Jihad, Faksi, dan Al-Muwahidun. Adapun benih JI diduga berawal sejak 1969 saat Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir mengembangkan Darul Islam atau Negeri Islam. Sejak itu, aktivitas JI bisa dibilang bergerak di bawah tanah selama Orde Baru berkuasa. Aksi teror JI dimulai sejak bom gereja malam Natal di 13 kota pada tahun 2000. 2 tahun berselang, aksi teror bom Bali 1 pecah di Sari Club Kuta Oktober 2002. Dari insiden yang menyebabkan 202 orang tewas itu, pelaku Amrozi dan Imam Samudra ditangkap dan dieksekusi mati pada November 2008. Setahun berselang 5 Agustus 2003, peledakan bom oleh JI terjadi di Hotel JW Marriott, Jakarta. 14 orang tewas dan 156 orang lainnya luka-luka. 3 tahun berselang dari bom Bali 1, Oktober 2005, insiden bom Bali 2 kembali terjadi di kawasan Kuta. Dalam aksi teror ini, 23 orang tewas. Dalang pelaku Nurdin M. Top diburu. Pada 17 Juli 2009, peledakan bom kembali terjadi di JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Jumlah korban tewas 9 orang. Aksi ini juga didalangi Nurdin M. Top yang akhirnya tewas dalam baku tembak saat penangkapan di Solo September 2009. Dengan sederet aksi teror itu, faktor apa yang melatari pembubaran diri JI di tahun 2024? Padahal pemerintah Indonesia telah menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada 2007 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Visiting Fellow at S. Rajaratnam School of International Studies atau RSI S. Nanyang Technological University atau NTU, Singapura, Nur Huda Ismail berpandangan secara historis JI mengalami perpecahan, terutama dari faksi yang lebih keras. Kelompok yang dipimpin Nurdin M. Top misalnya telah memisahkan diri pada 2004. Pola munculnya kelompok sempalan itu berlanjut ketika terjadi silang pendapat di internal JI. Postur jaringan JI menurun dalam hal sumber daya, kemampuan militer, dan dukungan finansial. Di sisi lain, tumbuh sikap ragu di kalangan internal JI terhadap efektivitas penggunaan kekerasan. Para Wijayanto, Amir JI yang memimpin pada 2008 hingga 2019 berusaha mengarahkan JI ke arah yang lebih moderat. Dia memisahkan JI dari kekerasan di Indonesia, tetapi tetap mempertahankan komitmennya terhadap negara Islam. Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, M. Syauqillah berpandangan pembubaran JI tersebut tidak lepas dari peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang turut menjalankan program deradikalisasi. Hal ini patut diapresiasi. Adapun sebelum deradikalisasi, operasi Densus 88 Anti Teror Polri telah memorak-morandakan struktur JI. Banyak pimpinan dan senior JI tertangkap, sebagian tewas karena melawan. JI pun melemah dan dianggap tidak aman lagi dan tidak sehebat sebelumnya. Hanya saja meski sudah melemah dan mengklaim bubar, tetap saja ada prasangka jika semua ini hanya upaya ganti kulit.
Nur Huda Ismail menyebut ada tudingan pembubaran diri ini sebagai upaya menyembunyikan strategi JI sesungguhnya guna mencapai tujuan lebih tinggi. Konsep ini sering disebut dengan istilah takia atau berpura-pura, sebab dengan berkomitmen terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan paham Islam ortodoks, para pemimpin JI dapat memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat. Pembubaran JI juga bisa menjadi upaya reorganisasi strategis. Para pejuang dan kelompok sempalan yang tersebar dapat dibentuk kembali dengan nama berbeda atau berintegrasi ke jaringan militan lain untuk memperluas pengaruh. Bisa jadi juga akan muncul JI Perjuangan. Hal serupa disampaikan mantan terpidana terorisme Sofyan Sauri di buku Terorisme Keluarga 2022. Ia menyebut pelemahan JI dari segi aksi merupakan strategi JI sendiri. Pasalnya, strategi mobilisasi JI melalui dakwah dan pendidikan justru menjadi instrumen strategis yang dikerjakan sejak 2010. JI memilih menguatkan gerakan dakwah melalui pendidikan. Bahkan mobilisasi pendanaan juga dilakukan JI melalui kotak amal di beberapa tempat di Indonesia. JI disebut tengah menyusun kekuatan dan menata jaringan organisasi. Dari klaim pembubaran JI tentu belum bisa benar-benar dipastikan ancaman aksi teror fisik JI selesai. Sebab jangan-jangan klaim bubar JI hanyalah kamuflase, ada tujuan tersembunyi di baliknya. Publik dan pemerintah jangan sampai terlena.